Quebec police have been busy this week making arrests in a theft that has made international headlines because the crime was so unique. $18 million worth of maple syrup was stolen from a storage warehouse. Hey, what's up guys? Jadi hari ini kita akan membahas salah satu kasus pencurian terbesar di Kanada. Nah, kalau mungkin kalian mendengar kasus pencurian terbesar di Kanada, kalian akan berpikir bahwa kasus ini tuh akan melibatkan barang-barang berharga seperti emas, berlian, atau mungkin lukisan yang kalau dijual kembali itu pasti akan sangat mahal. Nah, tapi kasus ini tuh akan melibatkan sesuatu yang cukup bodoh sebenarnya, atau cukup konyol sebenarnya kalau kita sebut. Kasus ini tuh akan melibatkan pencurian sirup, atau lebih tepatnya maple syrup. Nah, mungkin memang terdengar aneh dan terdengar tidak konvensional sama sekali untuk mencuri sebuah sirup. Nah, tapi kasus yang terjadi pada tahun 2011 sampai 2012 ini itu memiliki value sampai 18,7 juta dolar Kanada atau sekitar 200 miliaran kalau kita rupiahkan. Nah, jadi ini memang bukan hal yang main-main, karena dengan value yang sebegitu itu sudah pasti polisi Kanada dan tempat pencuriannya itu pasti akan panik dan akan menggerakkan bagaimana caranya sampai mereka mendapat si pelaku ini. Nah, tempatnya sendiri itu adalah sebuah badan yang mengatur maple syrup di Kanada bernama FPOK. Nah, FPOK ini adalah badan yang mengatur maple syrup di Kanada. Jadi badan resmi Kanada lah. Nah, bagaimana pencurian ini bisa terjadi? Apa motif sebenarnya dari si pelaku? Bagaimana caranya polisi sampai bisa mendapatkan si pelaku-pelaku ini? Karena kan sirup itu agak sulit dideteksi ya. Maksudnya kalau emas atau berlian adalah hal yang akan, atau barang yang wujudnya itu ada dan tidak akan habis karena dijual kembali. Sedangkan sirup ini kan kalau dimakan ya sudah, barang buktinya hilang. Nah, jadi memang ini salah satu tantangannya polisi Kanada pada saat itu. Nah, bagaimana kasusnya? Let me explain. Our next story is one of the weirdest thefts we've ever come across. A heist, where the loot was something no one ever thought to protect. Maple syrup. The Greatest Canadian Maple Syrup Heist, atau pencurian terbesar maple syrup Kanada. Nah, tapi sebelum kita bahas soal pencuriannya, ayo kita bahas dulu kenapa si maple syrup ini sangat mahal. Bahkan dikatakan bahwa maple syrup ini tuh 20 kali lebih berharga dari minyak. Jadi bayangkan ada liquid di luar sana yang harganya itu 20 kali lebih mahal daripada minyak. Nah, harga yang mahal ini memang tidak terlepas dari sulitnya memproduksi si maple syrup ini, pure maple syrup ini. Dan ada beberapa faktor yang menyebabkan kenapa maple syrup ini sangat sulit untuk diproduksi. Faktor yang pertama adalah maple syrup yang berkualitas itu cuma berasal dari Kanada. Kenapa cuma berasal dari Kanada? Karena tanah Kanada adalah tanah yang paling cocok untuk menghasilkan pohon maple. Dari pohon maple inilah kita akan mendapatkan sap. Apa itu sap? Sap itu adalah bahan utama dari pembuatan maple syrup ini. Jadi sap itulah yang akan berubah nanti menjadi maple syrup ketika diolah. Nah, faktor yang kedua adalah dari banyaknya maple trees atau pohon maple di Kanada, cuma ada 3 jenis pohon maple yang dianggap memiliki kualitas sap terbaik, yaitu red maple, sugar maple, dan black maple. Jadi 3 pohon itu saja yang dianggap memiliki kualitas sap yang baik untuk dibuat menjadi maple syrup. Faktor lain adalah untuk memanen si sap yang digunakan untuk membuat maple syrup ini tuh tidak bisa dipanen sepanjang tahun atau setiap bulan, karena ada waktu tertentu yang spesifik yang digunakan untuk memanen si maple sap ini. Waktu untuk memanen si sap maple ini tuh disebut dengan sugaring season. Jadi, apa itu sugaring season? Sugaring season itu adalah season atau musim yang terletak di antara musim dingin dan musim panas. Jadi, transisi dari musim dingin ke musim panas. Kenapa harus pada saat waktu itu? Karena saat malam hari, pada saat musim dingin itu, sap yang ada di pohon itu akan kembali ke akar semua. Dan saat siang, karena itu sudah transisi dari musim dingin ke musim panas, si sapnya itu jadi naik ke batang pohon maple ini. Proses naik turunnya si sap maple ini, itulah yang dimanfaatkan si petani-petani maple untuk memanen si sap dari pohon maple ini. Panennya sendiri juga cukup mudah sebenarnya. Jadi petani-petani maple itu akan menempelkan atau menusukkan semacam ceruk di pohon maple, dan nanti airnya itu atau sapnya itu akan menetes, dan di bawah itu akan ditaruh kayak ember dan wadah-wadah. Ya, nanti tuh setelah sapnya terkumpul,
akan diolah. Atau kalau mungkin perusahaan besar itu biasanya dia pakai alat khusus yang digunakan supaya lebih mudah sap pohon maple ini tuh terhisap keluar dan akan langsung dialiri ke penyimpanan sapnya mereka. Nah, mungkin kalian berpikir sampai situ saja kesulitan pembuatan maple syrup ini. Tapi ternyata ada lagi kesulitan lainnya. Nah, jadi dari seluruh pohon maple yang dipanen, yang sapnya tadi sudah diambil itu tidak semuanya nanti akan jadi maple syrup. Dikatakan bahwa 40 galong maple sap itu hanya dapat menghasilkan 1 galong maple syrup. Kalian sudah memanen 40 galong maple sap itu, nanti tuh hasil 40 galong itu cuma menghasilkan 1 galong maple syrup. Untuk perbandingan, 40 galon maple syrup itu setara dengan 2 pohon maple. Jadi 2 pohon maple itu cuma menghasilkan 1 galon maple syrup. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena memang si sap pohon maple ini tuh 98%-nya itu air. Jadi ketika nanti diolah, airnya ini akan hilang dan menyisakan 2%. Nah, itulah yang menjadi maple syrup. Itulah kenapa si maple syrup ini tuh sangat-sangat mahal, karena sudah bahannya sulit didapat. Ketika diolah pun hasilnya itu cuma sedikit. Harganya itu sendiri 250 mili maple syrup itu yang asli ya, yang dari Kanada, itu harganya $25 atau sekitar 300 ribuan. Dan untuk yang 540 mili itu harganya $35 atau sekitar 500 ribu rupiah. Jadi memang maple syrup ini tuh mahal sekali. Bahkan untuk bule sendiri tuh harga ini tuh mereka anggap mahal, karena di Australia dan Amerika dan mungkin di beberapa negara Eropa, mereka itu sampai memproduksi maple sirupnya sendiri, yang tentu saja bukan dari pohon maple. Mereka cuma mengimitasi supaya mereka dapat makan pancake-nya mereka dengan sirup maple. Padahal sirup maple-nya mereka itu imitasi yang murah. Kalau yang saya cari, si harga maple sirup imitasi itu cuma sekitar $7. Jadi memang sangat murah, sangat affordable untuk orang-orang luar. Nah, jadi memang bahkan untuk orang luar saja itu mahal si maple sirup ini. Karena mahalnya maple syrup ini tuh, Kanada sampai membuat suatu badan untuk mengatur si maple syrup ini atau peredaran maple syrup ini tuh di Kanada. Maple syrup ini tuh diatur oleh badan bernama FPOK. FPOK ini sendiri singkatan dari bahasa Prancis yang kalau diterjemahkan ke bahasa Inggris itu, FPOK itu artinya Federation of Quebec Maple Syrup Producers, yang dibentuk pada tahun 1966. Nah, badan yang dibentuk ini tuh untuk mengatur peredaran dan pasar si sirup maple ini, serta untuk melindungi petani-petani maple supaya mereka tidak bangkrut atau supaya tidak ada petani maple yang memonopoli maple sirup ini. Makanya dibuatlah si badan untuk mengatur maple sirup ini atau FPOK ini. Nah, FPOK sendiri itu bertanggung jawab untuk mendistribusikan 80% dari keseluruhan maple sirup di seluruh dunia. Jadi memang FPOK ini tuh rajanya maple sirup lah, karena dia yang memproduksi 80% dari maple sirup di seluruh dunia. Jadi ada kemungkinan kalau teman-teman mungkin yang paginya itu sarapan pakai pancake dan maple syrup, itu maple syrupnya itu didistribusi dari Kanada yang diatur oleh FPOK. Jadi memang si FPOK ini itu sangat krusial di dunia persirupan maple, karena 80%-nya dari mereka semua di seluruh dunia. Nah, harga yang mahal sirup ini menjadi hal yang menarik perhatian pencuri. Tentu saja untuk mencuri si maple syrup untuk dijual kembali. Ada 26 orang yang terlibat dalam pencurian ini, namun ada 5 tokoh utama dari pencurian ini yang dianggap sebagai tokoh penting dari skema pencurian maple syrup terbesar ini. Nah, yang pertama adalah Richard Vallee. Richard Vallee ini adalah pemimpin, inisiator, dan orang yang merencanakan pencurian maple syrup ini. Yang kedua adalah Raymond Vallee. Raymond Vallee ini adalah ayahnya si Richard, yang juga merupakan seorang petani maple, yang mana tempatnya nantilah yang digunakan untuk menampung hasil curiannya si Richard. Yang ketiga adalah Etienne Saint Pierre. Etienne ini adalah pembeli sekaligus orang yang nantinya akan mendistribusikan hasil curiannya si Richard. Etienne ini juga seorang pengusaha sirup maple. Dialah nanti yang membeli sekaligus mendistribusikan ke seluruh dunia hasil curiannya si Richard Vallee ini. Yang keempat adalah Sebastian Jutras. Sebastian ini tugasnya cukup sederhana sebenarnya. Dia itu seorang transporter atau orang yang akan mengantarkan sirup-sirup ini ke tempat yang Richard mau. Jadi dia ini cuma seorang pengemudi truk yang nantinya akan mengemudi truk untuk mengantarkan curiannya si Richard ini. Yang kelima adalah Evic Karen. Nah, Evic Karen ini menurut saya adalah tokoh yang paling penting sebenarnya. Lebih penting dibandingkan Richard sebenarnya. Karena Evic Karen ini adalah orang yang memiliki akses ke gudang FPOK, yang mana aksesnya itu didapatkan dari istrinya yang memiliki sebagian hak untuk gudang FPOK, sehingga si Evic Karen ini bisa mengakses gudang FPOK ini sesuka hatinya dia. Nah, dialah orang dalamnya si Richard.
Nah, kelima orang ini akan bekerja sama untuk mencuri dari gudangnya FPAK. Nah, bagaimana caranya dia mencuri? Pencuriannya sendiri ini cukup sederhana sebenarnya, tapi cukup alot untuk dilakukan. Karena pencurian itu harus dilakukan dengan hati-hati supaya tidak menimbulkan kecurigaan. Karena tipe pencuriannya ini bukanlah tipe pencurian yang cuma sekali setelah itu selesai. Tapi pencuriannya ini tuh akan dilakukan secara berkala karena mereka tidak bisa memindahkan bertonton drum yang berisi sirup maple dari warehouse-nya FPAK, sehingga mereka harus mencuri sedikit-sedikit. Lebih lengkapnya, cara pencuriannya itu mereka akan datang ke gudang pada saat jam kerja sudah berakhir. Terus mereka akan mengambil dan menukar drum-drum berisi air yang mereka buat semirip mungkin dengan drumnya FPAK supaya tidak menimbulkan kecurigaan. Karena drum-drumnya FPAK ini tuh diinspeksi secara berkala oleh orang-orang FPAK setiap malam. Jadi memang mereka itu harus hati-hati karena kalau ada hilang satu saja akan ketahuan mereka. Makanya mereka buat drum sendiri yang diisi air, dan bahkan drumnya itu sangat-sangat official kelihatannya. Jadi memang sangat mirip dengan drum-drumnya FPAK. Terus mereka tukar dan mereka ambillah si drum yang berisi maple syrup itu. Nah, setelah dari situ, maple syrup ini akan dibawa ke tempatnya Raymond seperti rencana awal, yang mana di tempatnya Raymond akan ditampung. Setelah ditampung di situ, Richard ini akan mendistribusikan, akan dibeli oleh si Saint Pierre tadi itu. Itu akan mendistribusikan ke seluruh dunia. Yang mana menurut saya si Richard ini juga cukup profesional dalam hal ini, karena ketika dia mendistribusikan maple syrup ini, kan mereka akan distribusikan ke USA ya. Ketika mereka distribusikan, si Richard ini tuh tidak greedy atau tidak rakus, karena dia akan mendistribusikan itu sedikit-sedikit. Karena si Richard ini tahu bahwa maple syrup ini tuh sangat berharga, sehingga kalau dia bawa maple syrup dengan jumlah yang banyak, di perbatasan pasti akan dipertanyakan oleh Bea Cukai USA. Karena Bea Cukai USA tahu bahwa maple syrup juga ini sangat mahal, sehingga dari mana si Richard ini bisa dapat maple syrup sebanyak itu. Jadi si Richard itu akan antar atau distribusikan ke USA sedikit-sedikit dengan jumlah yang wajar supaya tidak ketahuan rencananya mereka. Nah, kurang lebih seperti itu rencananya mereka. Rencananya mereka ini mereka lakukan secara berkala selama berbulan-bulan dari tahun 2011 ke tahun 2012. Yang mana profitnya ya sudah pasti sangat-sangat banyak, karena pencurian ini tuh tidak punya modal, tidak pakai modal, cuma modal curi saja terus dijual kembali. Yang mana ya untungnya itu pasti sangat-sangat banyak. Namun kemudian karena si Richard ini sangat baik dalam menjual maple syrup ini, permintaan dari konsumennya si Richard itu membludak, sehingga mereka harus mengakali bagaimana caranya supaya proses pencuriannya itu lebih cepat. Nah, si Richard ini berpikirlah bagaimana caranya supaya prosesnya ini lebih cepat, sehingga dia bisa memenuhi permintaan pelanggannya dia. Nah, tercetuslah satu cara, yaitu dengan menukar drum-drum replika yang mereka punya, tapi kali ini mereka tidak akan memasukkan air di dalamnya. Jadi yang sebelumnya dia tukar dengan drum replika berisi air, kali ini Richard menganggap bahwa lebih baik kalau kita tukar saja drumnya tanpa isi air. Mobilitasnya itu lebih gampang, karena untuk menukar tidak perlu drum yang berisi air ini berat-berat untuk dibawa untuk ditukar, cukup bawa drumnya saja. Nah, dengan cara ini mereka dapat mencuri 9.571 drum maple syrup, atau itu setara dengan 12,5% hasil panennya si FPAK ini, yang mana harganya seperti yang saya bilang tadi 18,7 juta Canadian dollars atau 200 miliar rupiah. Nah, namun pencurian itu akhirnya ketahuan oleh seorang pegawai FPAK bernama Michael. Jadi suatu malam Michael itu sedang menginspeksi gudang FPAK. Jadi seperti yang saya bilang tadi, setiap malam kan FPAK itu menginspeksi, ada petugas yang menginspeksi gudangnya mereka. Nah, ketika sedang menginspeksi, Michael ini melihat tumpukan drum yang berada di sudut ruangan. Tidak ada yang aneh sebenarnya, dan Michael ini juga tidak curiga, tapi karena dia harus menghitung semua drum yang ada pada gudang itu, dan drum itu saling tersusun satu sama lain, sehingga dia harus memanjat drum itu untuk menghitung drum itu. Jadi supaya lebih jelas dia manjatlah ke drum itu. Namun sialnya, si Michael ini tuh pada saat memanjat, dia menginjak salah satu drum, yang mana drumnya ini drum replikanya si Richard. Yang kebetulannya lagi, drum yang dia injak ini adalah drum yang kosong yang ditukar oleh si Richard. Nah, akhirnya karena dia injak, drumnya tidak kuat untuk menahan badannya si Michael ini. Akhirnya Michael ini jatuh, dan drum-drum yang kosong itu jatuh juga di atasnya si Michael ini. Untungnya si Michael ini tidak lewat dan bisa selamat. Akhirnya karena penemuan si Michael ini langsung menginspeksi lah, membuka beberapa drum yang jatuh tadi itu, dan Michael ini akhirnya tahu bahwa ada beberapa drum di dalam gudang itu yang kosong, tidak ada isinya. Yang mana ini sangat membuat Michael kaget, karena bagaimana caranya si drum ini tidak ada isinya, padahal gudang FPAK ini tuh cukup ketat penjagaannya. Nah,
Dari situlah si Michael ini akhirnya pergi melapor ke atasannya, dan atasannya langsung melapor ke polisi. Karena ini badan yang dibuat Kanada, sehingga polisi itu langsung turun tangan, langsung cepat turun tangan untuk mencari pelaku di balik pencurian ini. Nah, mana pencariannya ini cukup alot dan rumit. Karena seperti yang saya bilang di awal bahwa maple syrup itu sangat sulit untuk dideteksi karena barang bukti sendiri atau si maple syrup sendiri itu gampang untuk dihilangkan. Tidak sama seperti emas dan berlian yang cuma berpindah tangan. Maple syrup ini kan dikonsumsi oleh orang sehingga barang curiannya itu gampang sekali hilang. Inilah yang menyebabkan si polisi itu sangat rumit atau sangat sulit untuk menangkap para pencuri ini karena kurangnya bukti dan kurangnya clue dalam kasus ini. Yang mana tercatat bahkan si polisi itu harus menginterview lebih dari 200 orang saksi, mengeluarkan lebih dari 40 surat penggeledahan. Bahkan sampai proses investigasinya itu dibantu oleh petugas bea cukainya USA dan polisi kerajaan Kanada. Jadi bayangkan polisinya Kanada dan polisi kerajaannya Kanada dan bea cukainya USA duduk sama-sama untuk mendiskusikan sirup. Jadi memang kasus ini tuh bukan kasus main-main dan diresponnya oleh pemerintah Kanada itu sangat-sangat serius. Bahkan dikatakan bahwa biaya untuk investigasi ini tuh menghabiskan beberapa juta dolar Kanada. Jadi memang ini serius sekali dalam mencari si pencuri Kanada ini. Nah, setelah berbulan-bulan mencari si Richard ini, yang mana bahkan identitasnya tidak diketahui oleh polisi Kanada, akhirnya membuahkan hasil lah ketika seorang petugas forensik menemukan banyak sidik jari pada drum serta beberapa jejak sepatu boots di dalam gudangnya FBOK. Nah, yang paling fatal sebenarnya adalah bekas penyok pada drum yang dianggap aneh. Karena FBOK itu ketika memindahkan drum, dia itu memiliki forklift khusus yang mana tidak akan merusak drum. Tapi drum-drumnya si Richard ini kan menggunakan forklift biasa. Tentu saja si drum yang dia buat sedemikian mungkin itu memiliki banyak penyok dan banyak goresan. Nah, dari sinilah sebenarnya downfallnya rencananya si Richard ini. Karena dari penyok yang ada pada drum ini, forensik ini tuh mencocokkan dengan tipe forklift yang kemungkinan dipakai pelaku. Akhirnya keluarlah hasilnya dan forensiknya Kanada ini bisa mengeluarkan sampai tipe forklift apa yang digunakan si Richard ini untuk memindahkan drum-drum yang berisi maple syrup ini. Nah, dari sinilah si polisi akhirnya mencari tempat penyewaan forklift di seluruh Kanada atau lebih tepatnya di seluruh kota Quebec tempat pencurian ini terjadi. Nah, dari penyok-penyok inilah forensik itu dapat mencocokkan penyoknya dan bekas goresannya itu dengan tipe forklift yang spesifik yang mungkin saja dipakai oleh pelaku. Nah, dari sini polisi itu langsung gerak cepat untuk mencari tempat penyewaan forklift, yang mana fatalnya nih si Richard ini tuh ketika menyewa forklift itu dia menyewa forklift dengan nama aslinya. Nah, dari situlah ketahuan si pencurinya maple syrup ini, yang mana itu Richard dan kawan-kawan. Akhirnya polisi menangkap 26 orang yang terlibat dalam pencurian ini, termasuk Richard dan kelima tokoh utama dari pencurian ini. Mereka kemudian diadili oleh pemerintah Kanada. Dengan keputusan hakim itu, si Richard itu harus masuk penjara dengan hukuman 8 tahun penjara dan denda sekitar 9 juta dolar Kanada. Yang mana kalau si Richard ini tidak bisa bayar 9 juta dolar ini, hukumannya itu akan bertambah menjadi 14 tahun penjara. Yang mana dalam prosesnya si Richard itu mengajukan banding dan keluarlah hasil bahwa si Richard itu tetap harus dipenjara 8 tahun, tapi dendanya itu dikurangi menjadi 1 juta dolar saja. Yang kedua, Raymond. Si Raymond ini mendapatkan 2 tahun public service karena terbukti bersalah karena tempatnya digunakan sebagai tempat penampungan hasil curiannya si Richard. Jadi dia semacam penada lah. Nah, yang ketiga, Etienne. Etienne itu dapat 2 tahun public service juga dan 3 tahun masa percobaan. Meskipun dia adalah orang yang membeli dan mendistribusikan hasil curiannya si Richard. Nah, dalam pembelaannya dia bilang bahwa kalau dia itu dijebak dan federasi itu coba mau memonopoli usahanya si Etienne ini ketika Etienne ini masuk penjara. Dan pembelaan ini didukung oleh banyak orang sehingga Etienne ini berhasil cuma mendapatkan 2 tahun public service dan 3 tahun masa percobaan, tidak perlu masuk penjara. Yang keempat, si Sebastian. Sebastian ini sebenarnya yang paling ringan hukumannya, yaitu 8 bulan penjara. Si Sebastian ini bilang bahwa kalau dia itu tidak tahu bahwa barang yang dibawa itu adalah barang curian. Dia cuma tahunya dia disewa sebagai super truk yang mengantarkan sesuatu atau mengantarkan si maple syrup ini ke suatu tempat. Tapi katanya dia itu tidak tahu bahwa itu adalah hasil curian. Nah, yang kelima, si Evic Karen ini. Evic Karen itu dipenjara selama 5 tahun dan denda 1,2 juta dolar Kanada. Si Evic Karen ini juga dikatakan bahwa dia itu punya koneksi dengan mafia Italia. Yang mana si Evic Karen ini tuh bikin drama lah ketika di persidangan. Ketika si hakim itu memutuskan bahwa dia harus masuk penjara selama 5 tahun dan denda 1,2 juta dolar.
dia tuh sempat-sempatnya menyerang penjaga dan mengancam si hakim. Dia bilang bahwa dia akan menyakiti si hakim kalau tuntutan penjaranya tidak dirubah. Kurang lebih seperti itulah yang didapatkan si 5 tokoh utama pencurian maple syrup ini. Tapi memang kalau kita berbicara soal kasus kriminal, setiap kasus kriminal itu memiliki motif di baliknya. Nah, pertama kali saya melihat kasus ini tuh, saya berpikir bahwa kasus ini tuh seperti kasus-kasus lainnya yang motifnya sudah pasti uang. Karena si Richard ini tahu maple syrup itu mahal, dia curi terus dia jual, dan keuntungannya itu untuk dia dan teman-teman yang membantu mencuri sirup maple ini. Sesimpel itu saja. Tapi ketika saya menggali lebih dalam lagi, ternyata si Richard ini mempunyai motif lain yang menurut saya motif ini tuh cukup masuk akal kalau datang dari si Richard ini. Nah, jadi motifnya si Richard ini yang lain adalah karena si Richard ini kesal dengan FPAK yang dianggap merugikan petani atau pengusaha maple syrup yang berada di Quebec, Kanada. Dan pencuriannya si Richard ini adalah aksinya dia untuk membuat kerusakan di FPAK. Yang mana kalau kita berpikir sedikit, memang ini cukup masuk akal kalau datang dari si Richard. Karena seperti yang saya bilang tadi, si Richard ini bapaknya itu seorang petani dan pengusaha sirup maple juga, si Raymond Valley yang terlibat dalam kasus ini juga. Jadi kalau si Richard berpendapat bahwa FPAK ini merugikan petani atau pengusaha sirup maple, itu cukup masuk akal karena si Richard ini mungkin melihat dari usaha keluarganya mereka yang menurut Richard itu dirugikan oleh si FPAK ini. Nah, hal ini didukung dengan fakta bahwa FPAK ini memang sering mendapatkan kritikan atau kecaman dari petani-petani atau pengusaha-pengusaha sirup maple yang berada di Quebec, Kanada. Bahkan mereka itu dijuluki sebagai mafia sirup maple atau kartel sirup maple, saking bencinya si orang-orang ini dengan FPAK. Karena FPAK ini tuh sudah dianggap sebagai predator untuk para pengusaha-pengusaha maple syrup. Dan memang kalau kita lihat regulasinya si FPAK ini tuh memang cukup menyebalkan. Ada beberapa regulasi yang mereka punya, tapi di sini saya sudah dapat 3 hal atau 3 regulasi yang menurut saya cukup menyebalkan. Nah, yang pertama itu adalah FPAK berhak mengatur suplai sirup maple. Jadi banyak tidaknya sirup maple di pasaran itu ya terserahnya FPAK. Dia yang mengatur. Itu bukan dari pengusaha-pengusaha atau petani-petani sirup maple ini, tapi diatur oleh FPAK ini. Yang mana itu cukup mengesalkan juga ya. Soalnya kan si FPAK ini tuh bukan yang menghasilkan sirup-sirup itu, tapi dia mempunyai hak untuk mengatur suplainya. Jadi kalau kalian menjadi pengusaha, kalian tidak bisa suplai banyak-banyak karena si FPAK ini tuh dia yang mengatur suplai sirup maple di pasaran. Itu yang pertama. Yang kedua, FPAK ini tuh memonitori strategi pasar setiap pengusaha sirup maple. Ini lebih mengesalkan lagi. Jadi kalau kalian sudah bikin strategi pasar yang bagus, tapi si FPAK ini tuh dengan santainya dia bisa memonitori itu, mengatur itu bahkan. Jadi itu sangat mengganggu untuk para pengusaha ini karena untuk mereka yang sudah memikirkan strategi pasarnya mereka dengan capek-capek, tapi datang satu badan yang memaksa mereka untuk membocorkan apa strategi pasarnya mereka. Dan bisa saja strategi pasarnya ini digunakan oleh FPAK itu sendiri. Makanya ini cukup mengesalkan sebenarnya. Nah, yang ketiga, FPAK ini tuh berhak mengontrol harga sirup di pasaran. Hal ini sebenarnya kalau kita mau lihat dari sisi positif, hal ini tuh cukup baik sebenarnya. Supaya harga sirup maple itu di pasaran tidak rusak. Karena kan sering sekali ada yang seperti itu ya. Ada pengusaha yang sengaja menurunkan harganya sehingga harga sirup maple di pasaran itu menjadi rusak. Jadi ini sebenarnya hal yang baik. Tetapi bahkan hal ini tuh dianggap merugikan untuk para pengusaha sirup maple ini karena mereka menganggap bahwa mereka lah yang paling tahu cost dari pembuatan sirup maple itu atau cost dari perusahaannya mereka. Jadi harusnya mereka itu berhak untuk mengatur harganya mereka supaya mendapatkan keuntungan yang mereka mau. Tapi sekali lagi FPAK tidak memperbolehkan itu dan ingin mengatur harga sirup di pasaran. Nah, itu tadi 3 regulasinya. Nah, yang paling mengesalkan lagi dari FPAK ini sendiri adalah petani maple itu setiap mereka panen, mereka itu harus menyetor hasil panennya mereka ke International Strategic Reserve atau cadangan strategis internasional. Yang mana cadangan strategis internasional ini sudah pasti dong diatur oleh si FPAK. Jadi inilah yang bikin tambah kesal lagi petani-petani dan pengusaha-pengusaha sirup maple ini. Karena mereka dengan sukacita harus menyetorkan hasil panennya mereka ke International Strategic Reserve yang diatur oleh FPAK. Nah, inilah juga dari akumulasi inilah si Richard itu kesal dengan FPAK ini dan memilih untuk mencuri di gudangnya FPAK dan dijual kembali.
Nah itulah tadi kasus dari pencurian terbesar maple syrup di Kanada. Memang kalau kita berbicara soal kasus ini ya, kasus ini tuh cukup remeh sebenarnya kalau kita dengar sekilas karena pencurian sirup. Jadi tidak terdengar wow, tidak seperti pencurian lukisan mungkin atau pencurian emas. Tapi sebenarnya kalau kita tilik lagi, kejahatan ini cukup menarik karena dari sebuah sirup kerugiannya sampai 18,7 juta dolar Kanada atau 200 miliar rupiah. Jadi memang ini bukan kasus yang main-main. Bahkan kayak saya bilang tadi, sampai 3 instansi harus bekerja sama untuk mendapatkan atau menangkap si Richard dan kawan-kawan ini. Tapi itulah dia kasusnya si Richard Vallee dan teman-temannya yang mencuri maple syrup dari Badan Pengatur Maple Syrup di Kanada atau FPK ini. Kalau ada kesalahan research atau kesalahan cerita, silakan kalian koreksi di kolom komentar. Jangan lupa juga share, like, dan subscribe video ini supaya saya lebih semangat untuk membuat konten. Dan kalau kalian ada saran tema apa yang harus dibahas selanjutnya, silakan tulis di kolom komentar. And I'll see you guys in my next video. Bye.